Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Audriandina dengan NPM 2141246 dari kelas akuntansi 21A. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori analisis Markov dalam pengambilan keputusan. Pengenalan mengenai teori analisis Markov ini termasuk definisi, latar belakang, dan pentingnya dalam pengambilan keputusan. Definisi teori analisis Markov. Teori yang menggambarkan dan menganalisis keputusan berdasarkan konsep persebaran probabilitas yang berubah dalam jangka waktu. Yang kedua adalah latar belakang dan pentingnya penerapan dalam pengambilan keputusan. Aplikasi teori analisis Markov ini dapat membantu dalam memahami perubahan, resiko, dan konsekuensi dari keputusan yang diambil. Konsep dasar analisis Markov ini ada 3. Yang pertama, probabilitas transisi. Ini mengacu pada kemungkinan perpindahan dari satu status ke status lain dalam suatu sistem. Yang kedua ada Marquis probabilitas transisi. Grafik atau tabel yang menunjukkan probabilitas perpindahan status antara elemen dalam analisis Markov. Yang ketiga ada kondisi stasioner dan persamaan Kolmogorov. Kondisi ini di mana probabilitas status mencapai titik keseimbangan dalam jangka panjang. Persamaan Kolmogorov digunakan untuk menghitung probabilitas dalam jangka waktu yang panjang. Penerapan teori analisis Markov. Yang pertama ada contoh kasus pengambilan keputusan dengan Markov. Studi kasus tentang menggunakan analisis Markov untuk memprediksi perubahan tren pasar dan mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis. Yang kedua ada langkah-langkah dalam menggunakan analisis Markov. Panduan praktik tentang cara penerapan analisis Markov dalam pengambilan keputusan, termasuk langkah-langkah analisis dan interpretasi hasil. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan. Kelebihan penggunaan teori analisis Markov ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berdasarkan pada data historis dan probabilitas. Kelemahan dan batasan penggunaan teori analisis Markov hanya efektif jika asumsi-asumsi model terpenuhi dan jika tren dan probabilitas tetap konsisten dalam jangka waktu. Selanjutnya ada studi kasus real. Aplikasi teori analisis Markov pada suatu industri atau bisnis. Contohnya itu pada kasus real tentang penerapan analisis Markov dalam industri manufaktur untuk memprediksi tingkat keberhasilan produksi. Hasil dan kesimpulan dari studi kasusnya adalah untuk menguraikan hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh dari studi kasus penerapan analisis Markov dalam pengambilan keputusan bisnis. Segitu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Jika ada salah kata atau tutur kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.